Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman yang mampir ke channel Viteri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat beraktivitas. Jumpa lagi dengan Viteri channel yang berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari dari owner Viteri. Hari ini kita masih ada di rumah Viteri ya, yang berlokasi di Jalan Raya Mancak Anyer, kilometer 1. Dan kita masih dengan bibit durian dongkelan yang datang dari Kemeranjen dan sebagian sudah kita pindahkan ke Lenterbek warna hitam ini. Hari ini kita akan cerita tentang mengapa saya menyediakan bibit durian dongkelan ya, untuk ditanam di kebun ataupun di pekarangan rumah ya. Kita akan cerita, ini tidak membandingkan antara bibit durian satu dengan yang lain ya, terutama bibit durian polybegan. Tapi kita akan cerita tentang mengapa kita menanam bibit durian dari bibit dongkelan yang sudah dilakukan pembesaran di lahan pembesaran ya, yang berlokasi di daerah Kemeranjen, Banyumas, Jawa Tengah, yang sudah lama ya melakukan ini. Kita akan lanjut, kita akan dekati pohon atau bibit durian kita ini. Kita lanjut dan jangan di skip. Ini saya mau cerita tentang bibit yang baru kita pindahkan ke Lenterbek beberapa hari yang lalu ya, belum sampai 2 minggu. Seperti ini kondisi bibitnya ya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang berada di wilayah Serang Cilegon yang ingin menanam bibit durian baik di kebun ataupun di pekarangan rumah, baik untuk partai banyak atau partai sedikit, kita siap melayani, termasuk untuk jasa penanamannya. Jika teman-teman tidak punya tenaga untuk menanam, kita siapkan ya untuk penanaman, termasuk pemupukan pertama dan penyemprotannya. Kita akan cerita langsung. Ini adalah bibit durian bawor. Ini bibit ketinggian 1,4, 1,3, 1,4. Yang ini juga sama. Yang ingin saya ceritakan adalah kenapa kita menanam bibit durian dongkelan. Salah satunya adalah percabangan ya teman-teman. Karena bibit ini percabangannya sudah memutar ya ke 4 penjuru mata angin atau ke 8 penjuru seperti ini. Karena si petani ini menggunakan metode lidi aren ya, yang dipasang untuk mengatur percabangan bibit durian. Ada beberapa rekan kita yang khawatir tentang bibit durian yang dipasang lidi aren ini karena katanya merusak struktur batang bibit durian itu sendiri.
Kalau menurut kami tidak, karena lidi aren dipasang untuk menggait bakal cabang baru yang posisinya masih sangat lentur ya, seperti ini. Ini masih sangat lentur, sehingga dia bisa diatur kemana-mana, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan struktur batang. Kecuali kalau batang sudah besar seperti ini, kita atur pasti rusak ya. Dia akan memutus, nggak tahu jalur apa ya di batangnya. Tapi kalau masih kondisi lemah seperti ini, kita goyang-goyang aja masih bergerak. Yang ini juga sama. Nah, salah satu kelebihan dari bibit durian Dongkelan asli dari Kemeranjan, nomor satunya adalah percabangan yang melingkar 4 penjuru atau 8 penjuru atau 6 penjuru mata angin. Yang kedua, bahwa batang ini adalah batang tua ya teman-teman, karena sudah di pembesaran, di lahan pembesarannya itu untuk tinggi sampai 1,3 ini mungkin butuh waktu 1 tahun, sehingga pohon durian ini di lahan pembesaran plus dari mulai bibit disambung itu bisa berumur 1,5 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kelebihannya bibit durian Dongkelan ini adalah sambung pucuk ya, bukan disambung sisip samping. Karena saat disambung pucuk, posisi entresnya itu lebih kokoh, dan saat sudah menyatu itu jauh lebih bagus menurut kami. Koreksi jika ada yang salah, tapi sambung pucuk punya kelebihan, entresnya disambungkan di atas ya. Kalau sambung sisip dia disambungkan di samping, jadi penyatuannya mungkin lebih kuatan sambung pucuk. Bukan saya menjelekkan sambung sisip ya teman-teman, sambung samping, tapi ada baik dan ada yang lebih baik. Yang keempat adalah bibit ini datang dari petani pembibit yang memang sudah terbukti ya, untuk di wilayah Indonesia ini pembibitan durian yang paling terkenal adalah Kemeranjan Banyumas ya. Bukan menyepelekan daerah lain, tapi mereka jauh lebih lama dari tempat-tempat yang lain. Yang berikutnya adalah saat bibit dikarantina 2 minggu di dalam karung itu sendiri, akar juga sudah mulai muncul ya. Jadi terputusnya akar-akar itu tidak berpengaruh terhadap pohon. Jadi pada saat dilahankan ini cepat untuk tumbuh besar. Yang penting perawatannya sesuai dengan kebutuhan pohon itu sendiri. Untuk tambahan, ini kondisi bibit durian Dongkelannya ya teman-teman, yang masih terbungkus karung, dan ini juga sudah terkarantina baik dan sudah melewati masa karantina ya. Dan ini jika dilahankan akan langsung ngebut ya, karena masih di sini aja kita lihat pucuknya sudah mulai mau pecah ya. Padahal kita belum masukkan nutrisi karena kondisi pohonnya masih di Dongkelan seperti ini. Dan ini kondisinya ada yang kaki 1, kaki 2, dan kaki 3 ya. Tapi buat kita tidak masalah.
dan percabangannya memang bagus ya, melingkar. Sehingga nanti tempat duduknya buah itu sudah dipersiapkan dengan percabangan yang bagus. Jadi itu cerita kita hari ini tentang bibit durian dongkelan yang kita jadikan sampel adalah bibit durian bawor yang sudah kita pindahkan dari polybag, dari bibit dongkelan yang dibungkus karung ke dalam planter bag hitam 50 liter ini. Dan buat teman-teman, sekali lagi yang butuh bibit bisa langsung lihat-lihat ke lokasi di Mancak ya, di Uma Viteri, sambil kita duduk-duduk untuk minum kopi ya, sambil bercerita tentang pertanian yang mungkin juga owner Viteri juga masih belajar, karena pasti di setiap orang saat pembahasan pertanian ada sisi baik yang bisa kita ambil, karena kita petani pemula dan kita juga bukan orang yang pandai bertani. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Kritik dan komentar silahkan tuliskan di kolom komentar biar kita ada perbaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan jika bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam petani pemula, dan salam dari Viteri Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.